sudah record aman. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Bunda Sisa Putra MKOM selaku dosen mata kuliah desain dan implementasi yang kami hormati. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang desain test case. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa di slide untuk perkenalan. Nah, untuk anggota kelompok yang pertama dari William, bisa perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya William Alexis Hermawan dengan 3 digit terakhir 109. Perkenalkan, saya Wisra Melati dengan 3 digit terakhir 110. Oke, selanjutnya dari saya Anunita Ahmadi dengan NIM 230512141116. Saya Gisel Angelin Masih dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya Nanda Syah Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 128. Oke, berikut perkenalan dari kelompok kami. Mungkin bisa langsung lanjut ke materi yang pertama. Oke, nah materi yang pertama adalah prinsip desain tes. Yang pertama adalah desain tes harus dilakukan menyeluruh ke semua fitur. Jadi desain tes itu dilakukan ke semua fitur yang intinya akan diimplementasikan pada software yang dilakukan. Nah, desain tes dilakukan secara menyeluruh agar mendeteksi semua error yang mungkin bisa terjadi. Kemudian ada hindari perbuatan tes case yang berlebihan. Perbuatan test case yang berlebihan tentunya akan menyita banyak waktu dan juga biaya. Oleh karena itu, prinsip dari desain test case adalah menghindari perbuatan test case yang berlebihan. Selanjutnya, selanjutnya adalah tantangan desain test case. Desain test case mirip dengan desain produk. Nah, seperti halnya dengan desain produk yang banyak sekali permintaan dari customer ataupun klien, desain test case juga memiliki beberapa permintaan dari klien yang harus dipenuhi oleh tim tes. Jadi tim test case itu harus memenuhi semua permintaan dari klien. Kemudian ada dituntut agar efisien dan objektif dalam mencari error. Nah, mencari error dalam desain test case tentunya memerlukan waktu dan biaya yang sangat banyak. Namun tim pada mengetes harus mementingkan juga tentang efisiensi dan waktu yang tentunya tidak boleh terlalu lama agar peluncuran software yang dilakukan bisa tepat waktu. Mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah metode desain test case sendiri saat ini sudah mulai berkembang ya. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang bisa dilakukan oleh tim pengetes agar error lebih mudah ditemukan. Kemudian ada metode yang telah berkembang membantu memastikan kelengkapan testing dan membantu menemukan error. Seperti yang saya bilang tadi, metode yang tentunya berkembang akan membantu pada tim agar lebih mudah menemukan error sebelum akhirnya software bisa diluncurkan. Bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah kemudian ada pendekatan pengujian, yaitu yang pertama ada white box testing, yaitu menguji berdasarkan pengetahuan tentang struktur internal dan logika kode. Dalam contoh, penguji menganalisis jalur eksekusi dalam fungsi make value termasuk kondisi if else dan merancang test case untuk memastikan semua jalur diuji, misalnya jalur ketika A lebih besar dari BA atau sama dengan B dan ketika A dan B sama. Kemudian ada black box testing, yaitu menguji berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa pengetahuan tentang implementasi internal. Dalam contoh, penguji merancang test case berdasarkan input dan output yang diharapkan seperti menguji nilai maksimum dari 2 angka tanpa mempertimbangkan bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan. Untuk materi selanjutnya. Nah, definisi test case sendiri adalah test case adalah sekumpulan kondisi atau variabel yang dirancang untuk menguji fungsionalitas, kinerja, atau keandalan suatu sistem atau komponen perangkat lunak. Test case digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah white box testing.
Nah, white box testing sendiri itu bisa dibilang juga glass box testing dan clear box testing. Nah, pengertiannya sendiri adalah white box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program apakah ada kesalahan ataupun tidak. Nah, tujuan dari white box testing itu adalah yang pertama, semua jalur atau path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali tes. Yang kedua adalah memastikan semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur yang benar. Yang ketiga adalah memverifikasi semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah memastikan semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitasnya. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama adalah pengetahuan internal. Seorang penguji harus memahami kode sumber serta struktur program. Yang kedua, penguji berbasis kode, yakni menggunakan analisis kode untuk merancang test case. Yang ketiga adalah cakupan pengujian, di mana mengukur seberapa banyak kode yang telah diuji atau test coverage. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari white box testing. Kelebihannya sendiri yang pertama adalah mampu menemukan kesalahan internal secara sembunyi karena dapat memeriksa dengan fungsional internal. Yang kedua, struktur pengkodean internal yang lebih transparan. Yang ketiga, pengujian menyeluruh mencakup semua kemungkinan jalur kode. Yang keempat, proses pengujian lebih inklusif. Dan yang terakhir adalah kasus dengan white box testing dapat mudah diotomatisasi. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah butuh tenaga dan upaya yang lebih ekstra untuk mengelola kode pengujian dan skrip. Yang kedua adalah prosedurnya terbilang cukup rumit dan mahal. Yang ketiga adalah perubahan kode sering memerlukan eksekusi ulang dan bahkan mengarah ke jalur baru untuk pengujian. Dan yang terakhir adalah ketika pengembang tidak melakukan testing secara detail akan menyebabkan kesalahan produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah metode white box testing. Yang pertama adalah loop testing. Loop testing ini yang berfokus kepada pengujian validasi struktur sebuah perulangan. Yang kedua ada data flow testing. Data flow testing ini berfokus kepada pengujian validasi struktur. Yang ketiga adalah control flow testing yang berguna untuk mengontrol aliran program sebagai model dalam acuan untuk membuat testing case. Yang keempat adalah branch testing yang berfokus pada pengujian percabangan dalam program. Dan yang terakhir adalah path testing yang merupakan teknis yang akan melakukan pengujian pada sebuah pernyataan atau statement setidaknya sekali. Next slide. Oke, selanjutnya adalah contoh white box testing. Yang pertama ada analisis kode. Analisis kode ini ada fungsi max value menerima dua parameter A dan B. Dan kemudian terdapat suatu keputusan atau if else yang menentukan nilai maksimum. Di dalam analisis kode ini ada dua jalur eksekusi. Yang jalur pertama adalah jika A lebih besar dari B maka kembalikan A. Jalur kedua adalah jika tidak kembalikan B. Next slide. Yang kedua adalah rancangan test case. Di dalam rancangan test case ini analisis dapat merancang dan memastikan bahwa semua jalur dalam kode uji dapat berjalan dengan baik. Contoh yang pertama yaitu test case pertama, jalur A lebih dari B dengan input A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Expected outputnya ada 5, mendeskripsikan menguji kondisi di mana A lebih besar dari B. Test case yang kedua yaitu jalur 2 di mana A lebih kecil sama dengan B dengan input A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Expected outputnya adalah 4 dengan deskripsi menguji kondisi di mana B lebih besar dari A. Test case yang ketiga adalah A dan B sama dengan input A sama dengan 7 dan B sama dengan 7. Expected outputnya yaitu 7 dengan deskripsi menguji kondisi di mana A dan B memiliki nilai yang sama. Next.
Contoh whitebox testing yang ketiga yaitu eksekusi test case. Eksekusi test case, setelah merancang test case, kita dapat menjalankan fungsi dengan input yang telah ditentukan dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Next slide. Yang keempat adalah hasil. Hasilnya jika semua test case berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi max value telah diuji dengan baik menggunakan metode whitebox testing. Semua jalur dalam kode telah dieksekusi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Next. Oke, materi selanjutnya dapat disampaikan oleh kawan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai black box testing. Yang pertama yaitu ada definisinya. Jadi black box testing merupakan sebuah metode pengujian terhadap software dan bermacam aplikasi untuk mengetahui apakah perangkat lunak tersebut serta aplikasi dapat beroperasi dengan baik dan optimal atau tidak. Nah, biasanya di metode pengujian ini, penguji itu tidak diharuskan untuk memiliki pengetahuan tentang struktur internal maupun kode sumber dari aplikasi yang diuji. Hal ini dikarenakan fokus utama dari black box testing sendiri yaitu terdapat pada input dan output dari sistem. Jadi bukan pada cara sistem memproses datanya. Boleh di next? Selanjutnya adalah tujuan black box testing. Yang pertama yaitu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktualnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu menguji fungsionalitas, kinerja, dan keamanan sistem. Boleh next? Berikutnya adalah karakteristik black box testing. Yang pertama yaitu ada independensi, yaitu penguji tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak sehingga dapat memberikan perspektif yang objektif. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada fungsionalitas. Karena di sini menguji black box testing sendiri itu menguji apakah fitur dan fungsi perangkat lunak itu bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pengujian berbasis spesifikasi, yaitu menggunakan dokumen spesifikasi untuk merancang test cases. Next. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan black box testing. Yang pertama, kelebihannya yang itu penguji tidak perlu memiliki pengetahuan terkait bahasa pemrograman tertentu, sehingga penguji sendiri itu tidak perlu memeriksa kode program dari software atau aplikasi yang diuji. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Nah, hal ini dikarenakan mengutamakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang ketiga, dapat lebih mudah mengidentifikasi kekurangan atau bug program pada tahap awal pengujian. Dan yang terakhir yaitu efektif digunakan untuk berbagai jenis pengujian, seperti untuk pengujian fungsional, regresi, dan penerimaan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat menemukan kesalahan internal. Hal ini dikarenakan penguji tanpa adanya pengetahuan teknis terkait bahasa pemrograman,
dan tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika internal atau struktur kode. Kemudian yang kedua, bergantung pada spesifikasi, karena jika spesifikasi tidak lengkap atau tidak akurat, maka pengujian mungkin tidak efektif. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan banyak test cases, karena untuk mencapai cakupan yang baik itu diperlukan banyak test cases. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode black box testing. Dalam black box testing memiliki beberapa metode yang terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama adalah equivalence partitioning, yaitu adalah membagi input menjadi beberapa kelompok yang dianggap setara untuk mengurangi jumlah test case. Yang kedua adalah boundary value analysis, yaitu adalah untuk menguji nilai batas untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi di tepi atau rentang input. Yang ketiga adalah decision table testing, menggunakan tabel keputusan untuk menguji kombinasi kondisi dan aksi. Dan yang terakhir adalah state transition testing, yaitu adalah untuk menguji perubahan status sistem berdasarkan input tertentu. Next. Yang pertama yaitu adalah contoh black box testing, yaitu yang pertama adalah analisis code. Di samping ini merupakan fungsi make volume menerima dua parameter antara A dan B. Terdapat satu keputusan if else yang menentukan nilai maksimum. Jika dua jalur eksekusi, jika A lebih besar dari B maka akan dikembalikan ke A, dan jika tidak maka akan dikembalikan ke B. Next. Yang kedua, dalam pengujian black box testing, penguji akan merancang test case berdasarkan spesifikasi fungsional dari sistem tersebut. Kita tidak akan melihat kode sumber, tetapi akan fokus pada input dan output yang diharapkan. Next. Nah, yang ketiga adalah eksekusi dari kode tersebut. Setelah merancang test case, kita dapat menjalankan fungsi dengan input yang telah ditentukan dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Test case sendiri terdiri dari beberapa langkah, bisa dilihat pada kode Python tersebut. Next. Next. Oke, selanjutnya ada pendekatan pengujian, yaitu yang pertama ada white box testing, menguji berdasarkan pengetahuan tentang struktur internal dan logika code. Kemudian di black box testing, menguji berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa pengetahuan tentang implementasi internal. Jadi perbedaan kedua ini di mana di white box testing, untuk di fokus pengujian bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, perbedaan yang kedua adalah fokus pengujian. Di white box testing sendiri, fokus pada logika dan struktur kode. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesalahan logika, kesalahan penulisan, dan jalur eksekusi yang tidak teruji. Yang kedua adalah dari fokus pengujian black box testing. Nah, di black box testing itu fokusnya pada fungsionalitas dan hasil akhir aplikasi. Kemudian mengidentifikasi kesalahan dalam spesifikasi atau interaksi pengguna. Oke, selanjutnya ada perbedaan desain test case dari white box testing dan black box testing. White box testing ini test case dirancang berdasarkan analisis kode dan jalur eksekusi. Contohnya yaitu menguji semua kemungkinan jalur dalam fungsi, termasuk kondisi batas dan logika keputusan. Sedangkan dengan black box testing, test case dirancang berdasarkan spesifikasi fungsional dan kebutuhan pengguna. Contohnya yaitu menguji input yang berbeda, yang berbeda-beda. Contohnya positif, negatif, sama, dan nol, untuk memastikan output yang diharapkan. Next. Berikutnya perbedaan white box testing dan black box testing dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, white box testing kelebihannya adalah dapat menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi oleh black box testing dan memberikan pemahaman mendalam tentang kode. Kemudian untuk kekurangannya, memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dan lebih rumit untuk
pengaplikasian di aplikasi yang besar. Kemudian untuk black box testing yang pertama kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan pengetahuan teknis tentang kode. Untuk kekurangannya yaitu mungkin tidak menemukan kesalahan logika internal dan tergantung pada spesifikasi yang akurat. Boleh next? Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, whiteboard dan black box testing merupakan metode pengujian yang melakukan pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. Whitebox testing berfokus pada struktur logika internal dari sebuah fungsi code, sementara black box testing berfokus pada fungsionalitas dan output dari sistem. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, namun seringkali digunakan secara bersamaan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang baik dan berjalan sesuai fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kelebihan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.